terbongkarnya rahasia anak dari selingkuhan suamiku. Pagi itu, suasana rumah begitu hening. Hanya terdengar suara gemericik air dari dapur, tempat aku biasa menghabiskan waktu memasak untuk keluarga kecilku. 13 tahun menjalani pernikahan dengan Fadli, suamiku, aku pikir hidupku sudah cukup sempurna. Aku seorang ibu rumah tangga, sementara Fadli bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki, Arya, yang kini duduk di bangku kelas 5 SD. Namun, belakangan ini ada yang berbeda dengan Fadli. Ia sering pulang larut malam, terkadang bahkan melewatkan makan malam yang biasanya menjadi momen keluarga. Alasan pekerjaan selalu menjadi tamengnya. Awalnya, aku tidak mencurigai apapun. Aku paham pekerjaannya memang menuntut waktu lebih. Namun, naluriku sebagai istri mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mencoba menepis segala pikiran buruk yang mengganggu. Bagiku, kepercayaan adalah dasar dari sebuah pernikahan. Namun, kepercayaan itu mulai terkikis ketika suatu malam saat Fadli sedang mandi, ponselnya berbunyi. Aku melihat nama yang muncul di layar. Maya tertulis di sana dengan emoji hati di sebelah namanya. Dada ini serasa dihantam palu besar. Aku mengenal nama itu, tapi bukan dalam konteks yang membuatku nyaman. Maya adalah mantan kekasih Fadli di masa kuliah. Seseorang yang dulu sempat ia ceritakan dengan begitu banyak kenangan manis. Jari-jariku gemetar saat aku mencoba mengabaikan notifikasi itu, tetapi pesan-pesan lain yang masuk semakin sulit diabaikan. Sudah Arya tidur? Pesan itu membuatku bingung. Apa maksudnya Maya menanyakan Arya? Aku memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Aku ingin tahu lebih jauh sebelum menuduh Fadli. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan gerak-gerik Fadli lebih intens. Aku mengamati caranya berbicara, bagaimana ia sering tampak gelisah saat menerima telepon, dan bagaimana ia selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Satu hal yang membuatku yakin ada sesuatu yang disembunyikannya adalah saat aku diam-diam memeriksa galeri fotonya. Ada foto seorang anak perempuan yang tak kukenal, usianya sekitar 5 tahun. Di foto itu, Fadli memegang tangan anak itu dengan senyum lebar. Aku tidak langsung menghadapinya. Sebaliknya, aku mulai mencari tahu siapa anak itu. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja sebagai penyelidik pribadi, aku akhirnya menemukan fakta mengejutkan. Anak itu adalah putri Maya, namanya Nisa. Pikiranku berkecamuk, apakah mungkin anak itu anak Fadli? Aku berusaha menahan diri untuk tetap tenang. Aku tahu jika aku langsung menyerang Fadli dengan tuduhan, itu hanya akan membuatnya lebih defensif dan sulit mendapatkan kebenaran. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Maya terlebih dahulu. Hari itu aku pergi ke sebuah kafe di pinggir kota, tempat aku tahu Maya sering menghabiskan waktu. Aku datang tanpa memberitahunya lebih dulu. Ketika aku melihatnya di sana, sedang duduk sendiri sambil meminum kopi, aku langsung mendekat. "Maya!" panggilku pelan. Ia mendongak tanpa terkejut melihatku. "Nadia? Ada apa?" Aku duduk di depannya tanpa permisi. Mataku menatap lurus ke arahnya. Aku ingin bicara tentang Fadli dan Nisa. Wajahnya seketika memucat. Dia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tetapi aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku tahu semuanya, Maya. Jangan coba-coba berbohong lagi," jawabku tegas. Maya menundukkan kepala menghindari tatapanku. Perlahan dia mulai berbicara, suaranya lirih, tetapi setiap kata yang keluar seperti belati yang menusuk hatiku. "Fadli memang ayah Nisa," katanya akhirnya. "Tapi dia tidak tahu apa-apa sampai beberapa tahun lalu. Aku juga tidak pernah bermaksud mengganggu rumah tanggamu, Nadia." Aku terpaku, nafasku terasa sesak. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang saling berebut untuk mendapatkan jawaban. "Mengapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Mengapa kau memilih untuk menyembunyikannya selama ini?" Tanyaku dengan nada yang sulit aku kendalikan. "Karena aku tidak ingin merusak hidupmu," jawab Maya sambil menatapku dengan mata yang basah. "Aku pikir aku bisa mengatasi semuanya sendiri. Aku tidak butuh apapun dari Fadli. Aku hanya ingin Nisa tahu siapa ayahnya." Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagian diriku ingin marah,
ingin berteriak, tetapi bagian lain merasa hancur. Saat aku pulang ke rumah malam-malam itu, aku duduk di ruang tamu menunggu Fadli. Aku memutuskan malam ini adalah saatnya untuk menghadapi semuanya. Suamiku yang selama ini menjadi sumber rasa aman dan cintaku telah menyembunyikan rahasia yang mengubah segalanya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tetapi Fadli belum juga pulang. Duduk di ruang tamu, aku merasa seperti berhadapan dengan jurang yang dalam. Pikiran-pikiran tentang pengkhianatan terus menghantuiku. Namun aku tahu ini bukan saatnya untuk tenggelam dalam kesedihan. Aku harus mendapatkan penjelasan, apapun itu. Ketika akhirnya suara pintu depan terbuka, aku langsung menoleh. Fadli masuk dengan wajah yang lelah. Seperti biasa, ia melepas sepatu tanpa sadar bahwa aku sedang memperhatikannya dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. "Kok belum tidur, sayang?" tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri menatapnya tajam. Ia mengernyit, mungkin bingung dengan sikapku. "Kita harus bicara," ucapku dingin. Fadli menatapku sesaat, lalu mengangguk pelan. Ia duduk di sofa, sementara aku tetap berdiri, seperti sedang memutuskan apakah aku cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan terjadi. "Siapa Nisa?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Aku melihatnya terkejut. Ekspresi wajahnya berubah dari kelelahan menjadi waspada dalam sekejap. "Nadia, aku bisa jelaskan." "Jangan berani-berani berbohong, Fadli," potongku tajam. "Aku sudah tahu. Aku bertemu Maya hari ini. Dia sudah memberitahuku segalanya." Fadli terdiam. Matanya mencari-cari sesuatu dalam tatapanku, mungkin secuil pengampunan atau setidaknya ruang untuknya menjelaskan. Namun, aku tidak memberinya kesempatan untuk mengulur waktu. "Berapa lama kau berniat menyembunyikan ini dariku? Berapa lama lagi kau ingin aku hidup dalam kebohongan? Berpikir kau adalah suami yang sempurna?" Suaraku mulai getar. Fadli menarik napas panjang lalu menundukkan kepala. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Nadia," katanya pelan. "Mulailah dari awal," balasku dingin. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu tentang Nisa sekitar 3 tahun lalu. Maya menghubungiku waktu itu. Dia bilang dia tidak mau aku ikut campur, tapi dia pikir aku punya hak untuk tahu bahwa aku punya anak darinya." "Dan kau memutuskan untuk tidak memberitahuku?" tanyaku dengan nada tajam. Aku takut, Nadia," jawabnya jujur. "Aku tahu itu salah, tapi aku tidak ingin menghancurkan rumah tangga kita. Aku pikir selama aku menjaga jarak, semuanya akan baik-baik saja." Tapi Maya mulai memintaku untuk setidaknya hadir dalam hidup Nisa. Aku tidak bisa mengabaikan anakku sendiri. Kata-katanya seperti badai yang menghantam. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, fakta bahwa dia memiliki anak dari wanita lain, atau kenyataan bahwa dia memilih menyembunyikan semuanya dariku selama bertahun-tahun. "Apa kau mencintainya?" tanyaku, hampir berbisik. Fadli menggeleng cepat. "Tidak, Nadia. Aku tidak pernah mencintainya lagi. Itu masa lalu. Aku mencintaimu, hanya kamu." Aku tertawa pahit. "Kamu mencintaiku, tapi kamu malah membagi waktumu dengan anak dari hubungan gelapmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tanpa merasa bersalah?" Fadli mencoba mendekat, tetapi aku mundur. Aku tidak ingin disentuh olehnya. "Nadia, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menjaga kalian berdua tanpa harus kehilangan salah satu dari kalian." "Berdua?" tanyaku sambil menatapnya tajam. Aku bukan wanita yang bisa menerima suaminya membagi hidup dengan 2 keluarga, Fadli. Kau pikir aku bisa pura-pura tidak tahu dan hidup seperti ini selamanya? Air mataku mulai mengalir. Aku benci terlihat lemah di depannya, tetapi rasa sakit itu terlalu besar untuk ditahan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Katakan, Nadia. Aku akan lakukan apa saja, ucapnya dengan nada putus asa. Aku terdiam sesaat. Kata-kata itu terdengar seperti janji kosong bagiku. Bagaimana aku percaya pada seseorang yang telah menyembunyikan rahasia sebesar ini? "Pergi dari rumah ini untuk sementara waktu," kataku akhirnya. "Aku butuh waktu untuk berpikir.
Jangan ganggu aku dan jangan bawa Arya dalam urusan ini. Fadli terlihat terpukul, tetapi ia tidak membantah. Dengan langkah berat, ia pergi ke kamar untuk mengemasi beberapa barang. Saat dia keluar, aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya menatapnya pergi, merasa seperti seorang tahanan yang baru saja mendengar vonis. Setelah dia pergi, keheningan kembali menyelimuti rumah ini. Aku menatap ke arah kamar Arya. Ia sudah tidur nyenyak, tidak menyadari badai yang sedang melanda keluarganya. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindungi Arya dari luka ini. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, memikirkan semua yang telah terjadi, mencoba mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Namun di tengah rasa sakit dan kemarahan, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatiku. Tekad. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi kenyataan ini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masa depan Arya. Apapun keputusan yang akan kuambil, aku tahu satu hal pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari demi hari berlalu setelah kepergian Fadli dari rumah. Rumah terasa kosong meski Arya ada di sana. Ia tidak banyak bertanya, mungkin karena aku berusaha keras untuk bersikap normal di depannya. Tetapi di balik senyum dan sikap tenangku, hatiku seperti dirajam ribuan duri. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, Arya tiba-tiba datang ke dapur dengan wajah penasaran. "Ma, kenapa papa nggak pulang-pulang?" tanyanya polos. Pertanyaan itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam, mencoba merangkai jawaban yang tidak akan menyakiti hatinya. "Papa lagi sibuk kerja, nak," jawabku sambil tersenyum. Meski suara ini terdengar bergetar. Dia harus tinggal di luar kota untuk sementara waktu. Arya memiringkan kepala, matanya yang besar menatapku tajam, seolah-olah tahu aku sedang berbohong. Namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan kembali ke ruang tamu. Setelah Arya pergi, aku bersandar di meja dapur. Air mata yang kutahan selama ini akhirnya tumpah. Aku menutupi wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Aku tidak ingin Arya mendengar. Di tengah tangisan itu, teleponku berbunyi. Aku meraih ponsel dan melihat nama Fadli muncul di layar. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangkatnya. "Nadia," suara Fadli terdengar berat. "Aku tahu ini sulit untukmu. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan Arya, apakah dia baik-baik saja?" Aku mendengus pelan. Tentu saja dia baik-baik saja. Aku berusaha sekuat tenaga agar dia tidak merasakan apa yang aku rasakan. Fadli terdiam beberapa saat. "Aku ingin bicara, Nadia. Kita perlu membahas ini, bukan hanya menghindarinya." Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. "Kalau kau ingin bicara, kita tidak akan bicara di sini. Kita bertemu di luar rumah. Aku tidak ingin Arya melihat apapun yang bisa membuatnya bertanya-tanya lebih jauh." Fadli setuju. Kami memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota keesokan harinya. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Pertemuan dengan Maya, pengakuan Fadli, dan semua luka yang ia timbulkan terus berputar di pikiranku. Keesokan harinya, aku tiba di kafe lebih awal. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang duduk di sudut-sudut ruangan. Aku memilih meja yang terletak di dekat jendela, mencoba mengalihkan pikiranku dengan memandang jalanan di luar. Tak lama kemudian, Fadli datang. Ia tampak lebih kurus dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Matanya menunjukkan kelelahan yang sama seperti yang kurasakan. Ia duduk di depanku tanpa berkata apa-apa, hanya menatapku dengan penuh rasa bersalah. "Kau bilang ingin bicara," kata akhirnya memecah keheningan. "Jadi, bicara." Fadli menarik napas panjang. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu, Nadia. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semua ini, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Aku tertawa pahit. "Seperti dulu? Kau pikir itu mungkin setelah apa yang kau lakukan?" Fadli menunduk. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin tetap menjadi ayah untuk Arya dan suami untukmu." "Kau ingin memperbaiki semuanya? Bagaimana caranya, Fadli?" "Dengan terus bertemu anak dari selingkuhanmu. Dengan tetap menjalin hubungan dengan Maya atas nama anak itu."
Suaraku meninggi, membuat beberapa orang di kafe menoleh. Fadli tampak gugup. Aku tidak mencintai Maya, Nadia. Aku hanya merasa bertanggung jawab pada Nisa. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Aku menatapnya tajam. Dan aku? Apa aku harus menanggung semuanya sendirian? Apa aku harus menerima kenyataan bahwa suamiku punya anak dari wanita lain, lalu pura-pura semuanya baik-baik saja? Fadli mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya. Aku tidak ingin disentuh olehnya. Aku tidak tahu, Nadia. Aku hanya ingin kita mencoba. Demi Arya, demi keluarga kita, katanya putus asa. Aku menggeleng. Keluarga kita sudah hancur sejak kau memutuskan untuk menyembunyikan ini dariku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafmu, Fadli. Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup dengan kenyataan ini. Fadli menundukkan kepalanya. Aku bisa melihat air mata menggenang di matanya, tetapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup terluka untuk merasa iba padanya. Pertemuan itu tidak membawa solusi apa-apa. Aku pulang dengan hati yang semakin berat. Di rumah, aku memeluk Arya erat-erat, mencoba menemukan ketenangan di tengah kekacauan ini. Di malam yang sunyi itu, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk melanjutkan hidup bersama Fadli? Ataukah ini saatnya bagiku untuk pergi dan membangun hidup yang baru? Setelah malam itu, aku merasa seperti hidup dalam kehampaan. Tidak ada yang terasa nyata. Segalanya adalah bayangan kabur dari kehidupan yang pernah kuanggap sempurna. Hari-hari berlalu dengan monoton. Aku mengurus Arya, menjalankan pekerjaan rumah. Tetapi pikiranku terus dipenuhi oleh pertanyaan yang tak pernah berhenti berputar. Apa aku masih mencintai Fadli? Beberapa minggu kemudian, sebuah panggilan tak terduga mengubah arah pikiranku. Itu dari Maya. Awalnya, aku ingin mengabaikan panggilan itu, tetapi naluri lain memaksaku menjawab. Nadia? Suaranya terdengar pelan, penuh keraguan. Ada apa lagi, Maya? Tanyaku dingin. Aku tahu aku mungkin tidak pantas berbicara denganmu, tapi aku butuh bantuanmu, katanya. Aku terdiam, bingung mendengar permintaannya. Apa maksudmu? Nisa sakit. Dia dirawat di rumah sakit karena demam tinggi dan komplikasi paru-paru. Aku sudah mencoba segalanya, tapi aku tidak punya cukup uang untuk perawatan lanjutan. Suaranya pecah di ujung kalimat. Rasa marahku kembali membara. Dan kau pikir aku adalah orang yang tepat untuk dimintai bantuan setelah apa yang kau lakukan pada keluargaku. Aku tahu ini mungkin salah besar, Nadia. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku hanya memikirkan Nisa. Dia anak Fadli juga. Dan dia membutuhkan bantuan sekarang, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Maya memutuskan panggilan sebelum aku sempat menjawab. Aku melempar ponsel ke sofa dengan frustrasi. Amarahku bercampur dengan perasaan yang sulit kugambarkan. Bagian diriku yang manusiawi tidak bisa mengabaikan permohonan itu, tetapi sisi lain merasa ini adalah ujian yang terlalu kejam. Malam itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat Nisa dirawat. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk melakukannya. Mungkin aku ingin melihat langsung anak itu, anak dari pengkhianatan suamiku. Ketika aku sampai di rumah sakit, aku menemukan Maya duduk di lorong dengan wajah yang terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ia menoleh dan tampak terkejut melihatku. Nadia, kau datang, katanya dengan suara serak. Aku tidak datang untukmu, kataku dingin. Aku hanya ingin melihat anak itu. Maya mengangguk pelan dan mengantarku ke kamar rawat. Di sana, aku melihat seorang gadis kecil terbaring di ranjang. Tubuhnya yang mungil dipenuhi selang dan kabel medis, tetapi wajahnya begitu damai, seolah-olah dia sedang bermimpi indah. Melihatnya, hatiku terasa teriris. Meski aku tahu siapa dia, aku tidak bisa membenci anak itu. Dia hanyalah korban dari keputusan orang dewasa yang egois. Nadia, suara Maya memecah keheningan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu. Tapi aku mohon, jangan hukum Nisa karena kesalahan kami. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, memandang Nisa dengan perasaan yang bercampur aduk. Hari-hari berikutnya, tanpa memberitahu Fadli, aku kembali ke rumah sakit. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ingin kulakukan, tetapi melihat Nisa membuatku merasa
berbeda. Ada sesuatu tentang gadis kecil itu yang memaksaku untuk tetap tinggal. Satu sore, saat aku sedang duduk di dekat tempat tidurnya, Nisa membuka mata. Ia menatapku dengan pandangan lemah tapi penuh rasa ingin tahu. "Siapa tante?" tanyanya pelan. Aku tersenyum meski hatiku bergetar. "Aku, teman mamamu." Ia tersenyum kecil lalu berkata, "Tante baik sekali mau menemani aku. Aku suka kalau ada yang di sini, jadi aku tidak sendirian." Air mataku hampir jatuh mendengar kata-katanya. Anak ini tidak tahu apa-apa, tetapi dia begitu polos dan penuh cinta. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang sulit kugambarkan. Aku tahu, meski Fadli telah menghancurkan hatiku, aku tidak bisa melibatkan Nisa dalam rasa benciku. Akhirnya, aku menelepon Fadli. "Fadli," suaraku tenang tetapi tegas. "Nadia, apa yang terjadi?" tanyanya terdengar panik. "Kau harus tahu, Nisa sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tetapi sebagai ayahnya, kau punya tanggung jawab untuk ada di sana," kataku. Fadli terdiam sesaat. "Kau tahu?" tanyanya dengan suara lemah. "Aku tahu, dan aku sudah bertemu dengannya," jawabku. "Aku akan ke sana," katanya cepat. Aku memutuskan panggilan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di malam yang gelap itu, aku menyadari satu hal. Hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki kendali atas masa depanku. Entah bagaimana, aku akan menghadapi semuanya. Keesokan harinya, Fadli datang ke rumah sakit. Aku melihatnya dari jauh saat ia berjalan cepat ke lorong tempat Nisa dirawat. Wajahnya penuh kekhawatiran, dan ia tampak lebih kusut dari biasanya. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin merasa lega melihat penyesalannya, tetapi bagian lain masih penuh amarah. Aku memilih untuk menunggu di luar kamar Nisa, memberikan ruang bagi Fadli untuk bertemu dengan anaknya. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat Fadli duduk di samping tempat tidur Nisa, menggenggam tangan kecilnya. Ada air mata di wajahnya, sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Ayah minta maaf, nak." Aku mendengar suaranya lirih. "Ayah terlambat datang. Ayah seharusnya ada di sini untukmu dari awal." Aku memalingkan wajah merasa terlalu berat untuk melihat momen itu. Perasaanku seperti medan perang. Ada kemarahan, ada kesedihan, tetapi juga ada sedikit rasa iba. Aku tahu Fadli mencintai anak itu, meski aku berharap semuanya tidak pernah terjadi. Ketika Fadli keluar dari kamar, ia melihatku berdiri di ujung lorong, wajahnya penuh rasa bersalah. "Nadia," panggilnya pelan. Aku menatapnya tajam. "Sudah selesai menyesali semuanya?" Ia menunduk. "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi terima kasih karena kau memberitahuku tentang Nisa." Aku mendekat, menjaga nada suaraku tetap tenang meski hatiku membara. "Fadli, aku memberitahumu karena itu tanggung jawabmu sebagai ayah. Bukan karena aku memaafkanmu." "Aku tahu," katanya dengan suara rendah. "Tapi aku ingin kita bicara lagi, Nadia. Aku ingin mencoba memperbaiki semuanya." Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. "Kau selalu mengatakan itu, Fadli. Tapi kau tidak pernah berpikir tentang bagaimana aku merasakan semuanya." Fadli mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tangan menghentikannya. "Dengar, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Saat ini, aku hanya ingin memastikan Arya dan Nisa tidak terluka lebih jauh. Setelah itu, aku tidak tahu." Fadli mengangguk, tampak putus asa. "Aku mengerti, tapi aku akan menunggu, Nadia. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya." Aku tidak menjawab. Aku meninggalkannya di lorong itu, kembali ke kamar Nisa. Saat aku masuk, Nisa menatapku dengan senyum kecil di wajahnya. "Tante Nadia, tadi ada ayah di sini. Aku senang sekali," katanya dengan suara lemah. Aku duduk di sampingnya, mencoba menahan emosi. "Ayahmu mencintaimu, Nisa," kataku lembut. Nisa mengangguk, lalu kata, "Tante Nadia baik sekali. Mama bilang tante marah sama ayah. Tapi aku senang tante ada di sini." Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku memandang wajah kecilnya yang polos dan penuh harapan, dan aku merasa seperti berada di persimpangan yang tidak memiliki jalan keluar. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menghabiskan waktu di rumah sakit. Perlahan,
Aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih marah pada Fadli, tetapi aku tidak bisa memalingkan wajah dari kenyataan bahwa Nisa adalah bagian dari hidupku sekarang, mau tidak mau. Sementara itu, Fadli mencoba mendekat lagi. Ia terus mengirim pesan, menanyakan kabar Arya dan Nisa, dan bahkan menawarkan untuk kembali ke rumah agar kami bisa membicarakan semuanya lebih serius. Tetapi aku belum siap. Suatu malam setelah Arya tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu memikirkan semuanya. Aku memandangi foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, kami bertiga tersenyum bahagia, seperti tidak ada yang bisa merusaknya. Tapi sekarang, senyuman itu terasa seperti kebohongan. Aku menghubungi Maya malam itu, meski aku tahu itu keputusan yang berat. "Maya," kataku dengan suara pelan. "Ya, Nadia," jawabnya, terdengar hati-hati. "Kita perlu bicara tentang Nisa, tentang masa depan, tentang segalanya." Maya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Aku setuju, katakan kapan dan di mana." Kami memutuskan untuk bertemu di tempat yang netral. Pertemuan itu akan menjadi momen penentuan bagiku, bagi Nisa, dan bagi semua orang yang terlibat. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk menghadapi semuanya. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Arya dan Nisa. Keesokan harinya, Fadli datang ke rumah sakit. Aku melihatnya dari jauh saat ia berjalan cepat ke lorong tempat Nisa dirawat. Wajahnya penuh kekhawatiran, dan ia tampak lebih kusut dari biasanya. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin merasa lega melihat penyesalannya, tetapi bagian lain masih penuh amarah. Aku memilih untuk menunggu di luar kamar Nisa, memberikan ruang bagi Fadli untuk bertemu dengan anaknya. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat Fadli duduk di samping tempat tidur Nisa, menggenggam tangan kecilnya. Ada air mata di wajahnya, sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Ayah minta maaf, nak." Aku mendengar suaranya lirih. "Ayah terlambat datang. Ayah seharusnya ada di sini untukmu dari awal." Aku memalingkan wajah, merasa terlalu berat untuk melihat momen itu. Perasaanku seperti medan perang, ada kemarahan, ada kesedihan, tetapi juga ada sedikit rasa iba. Aku tahu Fadli mencintai anak itu, meski aku berharap semuanya tidak pernah terjadi. Ketika Fadli keluar dari kamar, ia melihatku berdiri di ujung lorong, wajahnya penuh rasa bersalah. "Nadia," panggilnya pelan. Aku menatapnya tajam. "Sudah selesai menyesali semuanya?" Ia menunduk. "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi terima kasih karena kau memberitahuku tentang Nisa." Aku mendekat, menjaga nada suaraku tetap tenang meski hatiku membara. "Fadli, aku memberitahumu karena itu tanggung jawabmu sebagai ayah. Bukan karena aku memaafkanmu." "Aku tahu," katanya dengan suara rendah. "Tapi aku ingin kita bicara lagi, Nadia. Aku ingin mencoba memperbaiki semuanya." Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. "Kau selalu mengatakan itu, Fadli. Tapi kau tidak pernah berpikir tentang bagaimana aku merasakan semuanya." Fadli mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tangan menghentikannya. "Dengar, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Saat ini, aku hanya ingin memastikan Arya dan Nisa tidak terluka lebih jauh. Setelah itu, aku tidak tahu." Fadli mengangguk, tampak putus asa. "Aku mengerti, tapi aku akan menunggu, Nadia. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya." Aku tidak menjawab. Aku meninggalkannya di lorong itu, kembali ke kamar Nisa. Saat aku masuk, Nisa menatapku dengan senyum kecil di wajahnya. "Tante Nadia, tadi ada ayah di sini. Aku senang sekali," katanya dengan suara lemah. Aku duduk di sampingnya, mencoba menahan emosi. "Ayahmu mencintaimu, Nisa," kataku lembut. Nisa mengangguk, lalu kata, "Tante Nadia baik sekali. Mama bilang tante marah sama ayah. Tapi aku senang tante ada di sini." Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku memandang wajah kecilnya yang polos dan penuh harapan, dan aku merasa seperti berada di persimpangan yang tidak memiliki jalan keluar. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menghabiskan waktu di rumah sakit. Perlahan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih marah pada Fadli, tetapi aku tidak bisa memalingkan wajah dari kenyataan bahwa Nisa adalah bagian dari hidupku sekarang, mau tidak mau.
Sementara itu, Fadli mencoba mendekat lagi. Ia terus mengirim pesan, menanyakan kabar Arya dan Nisa, dan bahkan menawarkan untuk kembali ke rumah agar kami bisa membicarakan semuanya lebih serius. Tetapi aku belum siap. Suatu malam setelah Arya tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu memikirkan semuanya. Aku memandangi foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, kami bertiga tersenyum bahagia, seperti tidak ada yang bisa merusaknya. Tapi sekarang, senyuman itu terasa seperti kebohongan. Aku menghubungi Maya malam itu, meski aku tahu itu keputusan yang berat. "Maya," kataku dengan suara pelan. "Ya, Nadia," jawabnya, terdengar hati-hati. "Kita perlu bicara tentang Nisa, tentang masa depan, tentang segalanya." Maya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Aku setuju, katakan kapan dan di mana." Kami memutuskan untuk bertemu di tempat yang netral. Pertemuan itu akan menjadi momen penentuan bagiku, bagi Nisa, dan bagi semua orang yang terlibat. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk menghadapi semuanya. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Arya dan Nisa. Hari pertemuan itu tiba. Aku memilih kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari keramaian. Aku ingin suasana yang tenang, setidaknya untuk mengendalikan segala emosi yang terus berkecamuk dalam diriku. Maya datang lebih dulu. Ia duduk di sudut ruangan, tampak gugup. Matanya tampak lelah, mungkin karena tekanan hidup yang tak mudah ia tanggung. Aku masuk, berjalan ke arahnya dengan langkah yang kukendalikan agar tidak terlalu kaku. "Nadia," katanya pelan ketika aku duduk di depannya. Aku menatapnya tanpa bicara. Ada begitu banyak yang ingin kuucapkan, tetapi aku tahu ini bukan saatnya meluap amarahku. Aku datang bukan untuk membuat segalanya lebih buruk, tetapi untuk mencari kejelasan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," Maya memecah keheningan. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah bermaksud menghancurkan keluargamu." Aku tertawa pahit. "Tidak bermaksud. Kau tahu dia sudah menikah, Maya. Kau tahu kami punya anak. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak bermaksud menghancurkan apapun?" Maya menunduk, tangannya meremas cangkir kopi di depannya, bergetar. Aku jatuh cinta pada Fadli tanpa bisa mengendalikannya. Awalnya dia bilang dia hanya ingin membantuku. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya kami melibatkan perasaan. Aku mendengus. "Dan kau pikir perasaan itu cukup untuk membenarkan semuanya? Kau pikir aku tidak punya perasaan?" Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah, Nadia. Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin memastikan Nisa tidak menderita karena kesalahan ini." Suara Maya melemah, dan aku melihatnya sebagai seorang wanita yang juga terjebak dalam kekacauan yang diciptakannya sendiri. Tetapi itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakitku. "Kau kok tahu apa yang paling menyakitkan, Maya?" Tanyaku, suaraku mulai bergetar. "Aku mencintai Fadli. Aku percaya padanya. Aku menyerahkan segalanya untuk keluarga kami, hanya untuk mengetahui bahwa aku hanyalah pilihan kedua di balik kebohongannya." Maya menangis terisak. "Aku tidak pernah ingin kau terluka seperti ini. Aku bahkan pernah berpikir untuk pergi, tapi aku terlalu lemah. Dan sekarang dengan Nisa, aku tidak tahu harus bagaimana." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarahku yang kembali membara. "Dengar, aku tidak peduli denganmu atau apa yang kau rasakan. Yang aku pedulikan sekarang adalah Arya dan Nisa. Dua anak yang tidak bersalah dalam semua ini. Kita harus memutuskan sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak akan merusak mereka lebih jauh." Maya mengangguk pelan. "Aku setuju. Aku akan melakukan apa saja untuk memastikan Nisa tidak kehilangan masa depannya. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi." Aku menatapnya tajam. "Pergi? Kau pikir itu solusinya? Bagaimana dengan Nisa? Kau tidak bisa hanya meninggalkannya." Maya terdiam, air matanya terus mengalir. Aku tahu ia tidak punya jawaban untuk itu. Saat itu, aku menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Tidak ada solusi yang sempurna. Tetapi aku harus membuat keputusan, karena jika tidak, semua ini akan terus menghancurkan kami. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian.
kataku akhirnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan anak-anak kita tumbuh dengan luka yang sama seperti yang aku rasakan sekarang. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus bekerja sama untuk memastikan mereka bahagia. Maya menatapku dengan mata yang penuh air mata. Terima kasih, Nadia. Aku tidak pantas mendapatkan ini, tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Nisa. Aku mengangguk, merasa lelah dengan segala emosi yang telah kurasakan selama ini. Setelah percakapan itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena telah mengungkapkan segalanya. Di sisi lain, aku masih merasa terjebak dalam luka yang sulit disembuhkan. Ketika aku sampai di rumah, Arya langsung berlari ke pelukanku. Aku memeluknya erat, mencari ketenangan dalam kehangatan tubuh kecilnya. "Mama, kenapa Mama sedih?" tanyanya polos. Aku tersenyum tipis, berusaha menahan air mata. "Mama nggak sedih, sayang. Mama cuma capek." Arya menatapku dengan mata kecilnya yang penuh cinta, lalu berkata, "Kalau Mama capek, Arya mau Mama istirahat." "Arya sayang Mama." Aku menangis di pelukannya, merasa bahwa di tengah semua kekacauan ini, Arya adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap berdiri. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anakku. Di malam yang sunyi itu, aku membuat keputusan besar. Aku akan tetap melanjutkan hidup, meski sulit. Entah bagaimana, aku akan menemukan jalan untuk berdamai dengan luka ini. Untuk Arya, untuk Nisa, dan untuk diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi aku merasa diriku semakin kuat. Aku mengambil keputusan untuk tidak terjebak dalam amarah dan kebencian karena aku tahu itu hanya akan menggerogoti kebahagiaanku sendiri. Aku mulai membuka komunikasi dengan Fadli bukan karena aku sepenuhnya memaafkannya, tetapi karena aku tahu bahwa Arya dan Nisa membutuhkan kehadiran kami berdua dalam hidup mereka. Fadli, yang selama ini penuh penyesalan, mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih bertanggung jawab sebagai seorang ayah, bahkan berusaha membangun kembali kepercayaanku. Namun, aku tahu hubungan kami tidak akan pernah sama. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan sepenuhnya. Suatu sore, aku mengundang Maya ke rumah. Aku tahu ini keputusan yang sulit, tetapi aku ingin Nisa dan Arya merasa mereka memiliki keluarga yang utuh, meski dalam situasi yang tidak biasa. Maya datang dengan wajah ragu-ragu, tetapi saat Nisa dan Arya bermain bersama, aku melihat senyum di wajah mereka yang menghapus sedikit beban di hatiku. "Nadia," kata Maya saat kami duduk di dapur sambil memandangi anak-anak. "Aku tahu aku tidak pernah bisa menggantikan apa yang hilang dalam hidupmu. Tapi aku berterima kasih karena kau masih memberi Nisa kesempatan untuk merasakan kebahagiaan." Aku menatapnya dan mengangguk. "Ini bukan tentang kau atau aku, Maya. Ini tentang mereka. Aku tidak ingin mereka tumbuh dengan luka yang sama seperti yang kita rasakan." Waktu terus berjalan dan meski semuanya tidak sempurna, kami mulai menemukan cara untuk hidup berdampingan. Aku tetap memilih menjalani hidupku sendiri, fokus pada Arya dan kebahagiaannya. Fadli dan aku sepakat untuk tidak memaksakan hubungan kami kembali. Kami menjadi teman baik, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, saat Arya dan Nisa berdiri di atas panggung sekolah mereka untuk menerima penghargaan akademik, aku merasa haru. Kedua anak ini adalah bukti bahwa cinta bisa tetap tumbuh meski dalam keadaan yang sulit. Mereka adalah alasan aku tetap bertahan dan memilih jalan damai. Dalam perjalanan pulang, Arya menggenggam tanganku erat. "Mama, aku senang punya Nisa. Dia sahabat terbaikku." Aku tersenyum, menahan air mata. "Mama juga senang, sayang. Kalian berdua adalah hal terbaik dalam hidup Mama." Nasihat dari cerita ini, dalam kehidupan kita sering menghadapi pengkhianatan, rasa sakit, dan kekecewaan.